Selamat datang di dunia inovasi dan kreativitas di mana mimpi-mimpi menjadi nyata. Kami, tim Hibah P3D, sekelompok individu yang bersatu untuk mengubah masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar sistem operasi. Kami dengan antusias tinggi akan menjadi pemandu Anda dalam eksplorasi dunia sistem operasi. Perjalanan akademik kita akan membawa Anda memahami dasar-dasar serta konsep penting yang menjadi fondasi teknologi komputer yang kita gunakan setiap hari. Persiapkan diri Anda untuk eksplor, memahami, dan menjadi bagian dari revolusi teknologi melalui mata kuliah ini. Mari kita mulai pertualangan ilmiah ini dengan semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi. Di era teknologi yang semakin maju ini, sistem operasi menjadi pusat yang memungkinkan beragam perangkat berfungsi dan berkomunikasi dengan kita. Lantas, apa yang dimaksud dengan sistem operasi? Bagaimana kita mendefinisikannya? Komponen-komponen apa sajakah yang membentuk sistem operasi? Apa tujuan utama dari sistem operasi? Dalam mata kuliah ini, kita akan bersama-sama mengeksplorasi tugas utamanya, memahami peranannya sebagai penyedia layanan, dan menyelami bagaimana sistem operasi mengabstraksi berbagai komponen dasar untuk memudahkan kita sebagai pengguna. Selanjutnya kita akan membahas proses yang ada di balik layar, bervariasi operasi, kategorinya, serta contoh yang mungkin sudah tak asing lagi bagi Anda. Apakah Anda siap untuk menyelami keajaiban di balik sistem operasi? Ayo kita mulai perjalanan kita. Pada dasarnya, setiap mesin mempunyai sistem untuk mengoperasikannya. Banyak alat yang kita gunakan sehari-hari menggunakan sistem operasi seperti komputer, laptop, kemudian ada HP, telepon, dan sebagainya. Belum adanya sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan sinyal analog dan sinyal digital. Kemudian seiring dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi pada saat ini, sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Nah, untuk lebih memahami sistem operasi, maka simak slide berikutnya. Secara umum, sistem operasi merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen kerja dan memuat metode kerja yang digunakan untuk memanfaatkan mesin, sehingga mesin atau contohnya komputer dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan oleh usernya. Ini merupakan gambaran dari lapisan sistem komputer dan level pemakai, di mana sistem operasi bertindak sebagai antarmuka antara program aplikasi dengan perangkat keras komputer. Level dari pengguna atau pemakai, setiap lapisan itu berbeda-beda. Program aplikasi hanya digunakan oleh pemakai terakhir atau end user. Kemudian, sistem operasi dan perangkat keras merupakan tugas pemrogram dan pendesain sistem operasi. Sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang sistem operasi, kita harus memahami dulu apa itu sih sistem operasi. Sebenarnya banyak sekali atau beragam tentang definisi sistem operasi, tergantung pada perkembangan zaman dan teknologi. Tapi secara garis besar, sistem operasi bisa diberikan definisi sebagai berikut. Pertama, sebagai sebuah program yang mengatur hardware dan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya. Kedua, bertindak sebagai penghubung antara user dengan hardware. Ketiga, bertugas untuk mengendalikan, mengkoordinasi pengguna hardware berbagai program aplikasi, baik bermacam-macam user atau pengguna. Keempat, sebagai kernel.
yaitu program yang terus-menerus running selama komputer dihidupkan. Nah, itu tugasnya sistem operasi. Kemudian yang terakhir sebagai guardian. Di sini sebagai pengawal yang menjaga komputer dari berbagai kejahatan komputer. Sistem operasi memiliki 3 komponen utama, yaitu kernel, kemudian file, sama user interface. Kernel sendiri merupakan suatu software yang membentuk sistem dan memiliki tugas melayani bermacam program aplikasi untuk mengakses hardware komputer secara aman dan terkendali. Di sini ada 4 kategori kernel. Nanti kita akan bahas di forum apa aja itu 4 kategori kernel. Kemudian yang kedua ada file. File di sini merupakan file-file yang dibentuk atau dijalankan oleh sistem operasi. Yang ketiga, user interface. Di sini merupakan sistem operasi yang memiliki bentuk tampilan yang menjadi interaksi antara user atau pengguna dengan komputer. Ini sudah kita bahas pada semester pertama, yaitu pada mata kuliah Orcom. Bentuk umum user interface itu ada CLI sama GUI. Secara umum sistem operasi memiliki tujuan dasar, yaitu pertama untuk efisiensi. Sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan secara efisien. Yang kedua, kemudahan, di mana sistem operasi membuat komputer lebih mudah dipakai oleh user. Kemudian yang ketiga, kemampuan berevolusi, di mana sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, kemudian pengujian dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Dari tujuan dasar tadi, sistem operasi bisa dijabarkan sebagai tugas utama sistem operasi. Yang pertama, untuk pengelola sumber daya sistem komputer. Kemudian yang kedua, penyedia layanan, di mana pengelola sumber daya sistem komputer ini mengelola seluruh sumber daya sistem komputer agar bisa beroperasi secara mudah, benar, dan efisien. Sumber daya yang dimiliki oleh komputer dapat dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya fisik dan sumber daya abstrak. Sumber daya fisik ini sebenarnya sangat banyak. Contohnya perangkat masukan atau input-output, kemudian penyimpanan, penampilan layar, kemudian perangkat memori, dan sebagainya. Sumber daya abstrak ini lebih cenderung pada data dan program. Sistem operasi sebagai penyedia layanan. Menurut Stanley, umumnya sistem operasi memiliki layanan dalam bidang pembuatan program, eksekusi program, operasi input-output, pengaksesan sistem, dan deteksi error. Nah, dari bagian komponen sistem komputer, posisi sistem operasi merupakan salah satu komponen utama dari sebuah sistem komputer, di mana user sebagai yang menjalankan program aplikasi. Kemudian ada hardware, di sini menyediakan sumber daya untuk komputasi yang dapat dilihat secara fisik dan dapat disentuh, seperti mouse, keyboard. Kemudian software, di sini software terdapat sistem operasi dan program aplikasi.
di mana program aplikasi merupakan software yang menentukan bagaimana sumber daya digunakan untuk menyelesaikan masalah para user. Proses sistem operasi memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, booting dulu, load ketika kita akan masuk atau mau menghidupkan laptop. Yang kedua, mendeteksi OS di hard disk. Yang ketiga, masuk ke sistem operasi. Keempat, sistem operasi berjalan, kemudian deteksi aplikasi pada desktop, kemudian aplikasi desktop berjalan. Pengelompokan jenis-jenis sistem operasi bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, berdasarkan jumlah pengguna dan program yang dijalankan. Yang kedua, berdasarkan hardware komputer. Yang ketiga, berdasarkan jenis softwarenya. Kali ini saya akan membahas jenis-jenis sistem operasi yang berdasarkan jumlah pengguna dan program yang dijalankan, yaitu ada 4. Yang pertama, single user, kemudian single tasking. Di sini hanya bisa dibuka satu user dan hanya bisa menjalankan satu program di satu waktu. Contohnya yaitu DOS atau Disk Operating System. Kemudian yang kedua, multi user, kemudian single tasking. Di sini bisa dibuka banyak user dalam satu komputer, namun tiap user hanya bisa menjalankan satu program aplikasi di satu waktu. Contohnya yaitu Novel Network yang menjalankan sistem operasi network berbasis DR-DOS. Yang ketiga, single user, kemudian multitasking. Di sini seperti kita satu komputer dipakai oleh satu user dan dapat menjalankan banyak program sistem aplikasi di satu waktu. Jadi satu komputer itu bisa membuka berbagai macam program. Contohnya Windows, sistem operasi Windows, Mac, terus dan sebagainya. Kemudian multi user, kemudian multitasking, di mana satu komputer dapat dipakai bersama dan banyak user yang dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Jadi satu komputer itu bisa diakses banyak user, kemudian programnya juga bisa banyak yang dibuka dalam satu waktu. Contohnya Linux, Unix, FreeBSD, atau Windows dengan aplikasi Citrix MetaFrame. Berdasarkan kategorinya, sistem operasi dibagi menjadi 4, yaitu pertama, sistem operasi standalone, kedua, sistem operasi jaringan, yang ketiga, sistem operasi LCD, yang keempat, sistem operasi embedded. Nah, di sini tugas kalian mencari apa itu keempat sistem, kemudian berikan contohnya. Contohnya ya, saya berikan satu clue. Yang pertama itu sistem operasi standalone, di mana sistem operasi ini lengkap yang bekerja pada komputer desktop, notebook, atau perangkat komputer yang bergerak. Beberapa sistem operasi standalone ini dikenal sebagai sistem operasi klien karena bekerja bersama dengan sistem operasi jaringan. Contohnya yaitu Windows, XP, Windows Vista, macOS, Unix, Linux, DOS. Nah, ini merupakan contoh sistem operasi yang sehari-hari bisa kita jumpai, seperti Linux, kemudian Ubuntu, Windows. Demikianlah sesi kita hari ini.
Kami berharap informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Tetaplah bersemangat dalam mengejar ilmu dan sampai jumpa di sesi berikutnya.